Bayangkan seorang gadis datang melamar kerja di gedung megah, tapi bukan dengan blazer rapi atau sepatu mengkilap. Tubuhnya basah kuyup, bajunya penuh lumpur karena terjatuh di jalan sebelum sampai. Di hadapan 100 pelamar lain yang tampil sempurna, ia hanya bisa menggenggam map lusuh sambil menunduk malu. Semua mata menertawakan, semua mulut mencibir. Namun di balik penampilan paling memalukan itu, justru CEO dingin yang menyeleksi melihat sesuatu yang tak dimiliki siapapun. Keberanian untuk tetap berdiri meski dipermalukan. Dari sinilah hidup gadis penuh lumpur itu berubah total. Dan inilah kisahnya. Hari itu, hujan deras turun tanpa ampun. Jalanan becek, genangan air bercampur lumpur membuat siapapun yang melintas harus berhati-hati. Seorang gadis berlari dengan pakaian sederhana yang sudah basah kuyup, wajahnya panik, rambutnya berantakan menempel di pipi. Namanya adalah Seira, seorang wanita yang baru saja lulus kuliah dan tengah mencari pekerjaan. Di tangannya, sebuah map plastik bening berisi dokumen penting ia dekap erat, seakan itu adalah harta paling berharga yang tak boleh rusak oleh hujan. Namun, takdir seolah ingin mengujinya lebih keras lagi. Saat ia berlari menyeberang, sebuah mobil melaju cepat menerobas genangan air. Cipratan lumpur besar menghantam tubuhnya, membuat bajunya kotor, sepatunya tenggelam dalam lumpur yang lengket. Astaga, gumamnya dengan suara gemetar, mencoba membersihkan sebisanya dengan tisu yang ia bawa. Namun hasilnya nihil. Sementara, jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8.45, sedangkan wawancara dijadwalkan tepat pukul 9. Aku tidak boleh terlambat, ini kesempatan terakhirku, bisiknya, lalu ia kembali berlari, meskipun setiap langkah meninggalkan noda lumpur di lantai yang ia lintasi. Gedung perusahaan itu akhirnya terlihat, menjulang tinggi dengan dinding kaca berkilau, begitu mewah dan kontras dengan dirinya yang berpenampilan lusuh. Pintu otomatis terbuka saat ia masuk, semua mata langsung menoleh. Para kandidat lain yang datang dengan setelan rapi, sepatu mengkilap, parfum mahal, memandanginya penuh jijik dan cibiran. Astaga, siapa dia? Mau wawancara kerja atau habis jatuh keselokan? Bisik seorang wanita dengan blazer elegan. Seira menunduk, wajahnya merah padam menahan malu, namun ia tetap melangkah menuju meja resepsionis. Selamat pagi, saya Seira, untuk wawancara, ucapnya terbata. Resepsionis yang awalnya menatap sinis, akhirnya menemukan namanya di daftar dan mengizinkannya naik. Di lantai paling atas, ruangan sudah penuh. 100 pelamar duduk rapi, menunggu giliran. Kursi terakhir kosong, dan Seira mendudukinya dengan hati berdebar. Ia bisa merasakan aroma parfum orang-orang di sekitarnya, kontras dengan bau lumpur yang masih menempel di tubuhnya. Rasa minder menghantaminya, membuatnya ingin menyerah. Namun ia teringat pada ibunya yang sakit di kampung, butuh biaya pengobatan, dan dirinya yang sudah berbulan-bulan mencari pekerjaan, tapi selalu gagal. Aku harus bertahan, ini untuk ibu, bisiknya dalam hati. Suasana tegang saat pintu besar terbuka. Seorang pria tinggi dengan setelan hitam memasuki ruangan, langkahnya tegas, sorot matanya dingin. Dialah Arkan, CEO muda yang terkenal kejam dan perfeksionis. Semua pelamar menahan nafas, menatapnya penuh pengaguman sekaligus takut. Arkan duduk di kursi utama, lalu membuka map berisi daftar nama pelamar. Dari 100 orang yang hadir, hanya satu yang akan saya pilih. Tidak ada kesempatan kedua. Suaranya berat, penuh wibawa. Tes dimulai. Satu persatu pelamar dipanggil, menjawab pertanyaan, menunjukkan kemampuan. Banyak yang bicara penuh percaya diri, memamerkan pengalaman, bahkan sebagian besar berasal dari keluarga berada. Sementara Seira hanya menggenggam erat map lusuhnya, berdoa dalam hati. Gilirannya akhirnya tiba. Saat namanya disebut, terdengar bisik-bisik sinis. Yang tadi kotor-kotor itu ya, mau kerja di perusahaan besar penampilannya saja seperti orang gagal. Seira menarik napas panjang lalu melangkah maju. Kakinya bergetar, tapi ia memaksakan senyum. Arkan mengangkat alis melihat penampilannya. Kenapa kamu datang seperti ini? Tanyanya tajam. Seira menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan keberanian yang tersisa. Saya jatuh di jalan tadi, terkena lumpur. Tapi saya tetap datang, karena kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Semua orang terkekeh mendengarnya, menganggap itu alasan konyol. Namun, mata Arkan menatap lekat, seakan menilai sesuatu di balik jawabannya.
Ia kemudian melontarkan pertanyaan sulit tentang strategi bisnis, manajemen krisis, dan cara menghadapi tekanan. Banyak yang mungkin akan gugup, tapi entah bagaimana Seira menjawab dengan jujur, sederhana, namun logis. Ia tidak berusaha terdengar pintar, melainkan berbicara dari pengalaman hidupnya yang penuh kesulitan. Saya memang tidak punya pengalaman di perusahaan besar, tapi saya terbiasa menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Kalau saya menyerah hanya karena penampilan saya saat ini, mungkin saya tidak akan pernah maju. Saya percaya yang lebih penting adalah ketulusan dan kemauan untuk belajar, bukan sekedar penampilan luar. Suasana hening, bahkan para pelamar lain yang tadinya menertawakannya, mulai terdiam. Arkan mengetukkan jarinya di meja, seakan sedang berpikir. Setelah semua pelamar selesai, ia bangkit berdiri. Keputusan saya hanya satu. Dari 100 orang di ruangan ini, yang saya pilih adalah... Semua menahan napas, nama mereka berputar di kepala masing-masing. Bersiknis. Yang tadi kotor-kotor itu ya, mau kerja di perusahaan besar penampilannya saja seperti orang gagal. Arkan menatapnya tajam ke arah kerumunan. Kalian hanya melihat kulit luar, tapi yang saya cari adalah mental baja. Orang yang datang meski sudah jatuh, orang yang tetap berdiri meski dipermalukan. Itu yang dibutuhkan perusahaan ini. Seira terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia tak percaya dirinya benar-benar dipilih. Sementara yang lain pulang dengan wajah kesal dan marah, Seira justru memulai hari barunya. Hari pertama kerja tidak mudah. Banyak karyawan senior meremehkannya. Tahu apa gadis gampang itu? Hanya karena dipilih CEO, dia pikir bisa seenaknya. Bisik-bisik terdengar setiap ia lewat. Namun Seira menjabat tetap fokus, belajar dari tumpukan dokumen, bekerja lebih keras dari siapapun. Arkan memperhatikannya dari jauh, meski wajahnya selalu dingin. Diam-diam ia kagum dengan tekad gadis itu. Namun, tak semua orang menyukai pilihannya. Direktur lain merasa keputusan Arkan ceroboh. Beberapa mulai mengatur jebakan, memberikan tugas mustahil untuk menjatuhkan Seira. Suatu malam, ia dipaksa menyelesaikan laporan setebal ratusan halaman hanya dalam waktu semalam. Mata Seira merah, tubuhnya lelah, namun ia tidak menyerah. Ia bekerja sampai subuh, dan saat Arkan menemukan dirinya tertidur di meja dengan mata panda, ia hanya terdiam. Ada sesuatu dalam keteguhan gadis itu yang mengingatkannya pada masa lalu, pada perjuangan ibunya dulu. Konflik semakin memanas saat skandal kantor muncul. Sebuah proyek besar gagal dan semua menyalahkan Seira sebagai kambing hitam. Ia dipanggil ke ruang rapat, dituduh tidak kompeten. Saya tidak bersalah. Saya sudah memberikan laporan sesuai data. Ucapnya gemetar, semua orang menatap sinis, tapi Arkan berdiri dan berkata, "Cukup, saya yang memintanya melakukan itu. Jika ingin menyalahkan, salahkan saya." Semua terdiam, kaget dengan keberpihakan CEO pada garis itu. Seira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Karir Seira melesat. Dari gadis penuh lumpur yang diremehkan, ia berubah menjadi sosok penting di perusahaan. Namun bersamaan dengan itu, hatinya juga mulai bergetar. Ia seringkali mendapati dirinya menatap Arkan diam-diam, kagum dengan sikap dingin tapi adil yang dimilikinya. Arkan pun, meski selalu menjaga jarak, tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Seira membuat hidupnya lebih berwarna. Konflik batin pun muncul. Arkan dikenal sebagai CEO tanpa hati, tak pernah menjalin hubungan pribadi dengan karyawan. Jika ketahuan ada kedekatan, reputasi bisa runtuh. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin ia sadar betapa kuatnya perasaan itu. Sementara Seira dihadapkan pada pilihan sulit, bertahan bekerja dengan profesional, atau mengikuti suara hatinya yang mulai jatuh cinta pada pria yang telah mengubah nasibnya. Masalah semakin pelik ketika seorang wanita muncul. Lydia, putri pemegang saham terbesar, yang juga dijodohkan dengan Arkan. Lydia membenci Seira dari awal, menganggapnya sebagai ancaman. Ia mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya, dari menyebar gosip hingga menjebaknya dengan dokumen palsu. Seira kembali harus bertahan, kali ini bukan hanya untuk karirnya, tapi juga harga dirinya. "Kalau kau pintar, kau mundur saja," kata Lydia dengan senyum sinis. "Arkan bukan untukmu, dia hanya kasihan padamu." Namun Seira menatap balik dengan mata penuh api. "Aku tidak mencari belas kasihan. Aku hanya berusaha sekuat tenaga. Kalau ia memilihku, itu bukan karena kasihan, tapi karena aku pantas." Konflik memuncak dalam rapat pemegang saham.
Bukti palsu tentang Seira dipaparkan, seolah ia telah menggelapkan dana. Semua menudingnya. "Pecat dia, gadis kampung ini hanya membawa sial!" teriak seorang direktur. Seira berdiri, tubuhnya bergetar, namun ia mencoba menjelaskan. Tak ada yang percaya, kecuali Arkan. Dengan tenang ia menunjukkan bukti sebenarnya, mengungkap dalang yang sebenarnya adalah Lydia. Skandal pun terungkap, dan semua mata berbalik menghormati Seira. Ia berhasil membuktikan dirinya bukan sekedar gadis lumpur, tapi sosok yang kuat, tangguh dan cerdas. Hari itu Seira berdiri di balkon gedung tinggi, menatap langit sore yang cerah. Ia teringat saat pertama kali masuk dengan tubuh penuh lumpur, dipandang hina oleh semua orang. Kini ia berdiri sebagai orang kepercayaan CEO, bahkan lebih dari itu, seseorang yang telah merebut hati Arkan. "Kamu masih ingat hari pertamamu datang ke sini?" tanya Arkan tiba-tiba, berdiri di sampingnya. Seira menyenyum malu. "Bagaimana mungkin aku lupa? Hari itu aku merasa seperti orang paling memalukan di dunia." Arkan menatapnya dengan lembut, berbeda dari biasanya. "Hari itu juga aku menemukan sesuatu yang selama ini aku cari. Bukan penampilan, bukan kepintaran semata, tapi hati yang tidak menyerah." Seira terdiam, hatinya bergetar. Angin sore berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya CEO yang dingin itu menggenggam tangannya. Nasib gadis penuh lumpur itu benar-benar berubah total. Dari seorang yang diremehkan, kini ia menjadi sosok yang berharga, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi hati seseorang.